Marc Marquez mendapat pujian atas manuvernya yang bersih dalam balapan sprint MotoGP San Marino. Pembalap Gresini Ducati itu terpaksa memulai balapan dari posisi ke-9 setelah terjatuh di babak kualifikasi pada hari Sabtu. Namun ia melesat melewati Brad Binder dan Pedro Acosta dalam balapan sprint untuk mengamankan posisi P5. Awal yang buruk. Ia menjalani kualifikasi dengan buruk karena kecelakaan itu, analisa Neil Hodgson di TNT Sports. Kemudian, itu adalah sebuah pertarungan. Itu adalah balapan tercepat yang pernah dijalani Marquez. Ketika semuanya beraksi dan Anda menyalip banyak orang, Anda melihat papan skor dan berpikir tinggal 3 lap lagi. Ia tidak melakukan banyak kesalahan. Semua operannya bersih. Bahkan yang terakhir, kata Hodgson tentang operan Marquez kepada Binder. Itu semua adalah gerakan yang menentukan. Ia datang dari arah belakang yang jauh. Saya pikir itu mungkin lebih kotor, namun ternyata itu bersih. Penyalipan Marquez terhadap Acosta dianalisis oleh Hodgson. Pedro masuk terlalu cepat. Ia harus menurunkan gas karena sudah melewati batas. Hal itu membuat Marc memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat untuk mendekat. Masih ada ruang meskipun sempit di bagian trek yang cepat. Marquez menjadi satu-satunya pembalap yang berada di posisi 10 besar tanpa peringatan batas lintasan. Michael Laverty berkomentar, faktanya Anda mendapat peringatan untuk satu kecerobohan. Tikungan 11 sangat mudah. Acosta melakukan segalanya untuk tidak keluar dari lintasan. Marc mengendarai dengan bersih. Itu bukan Marc yang biasanya Anda harapkan. Dia biasanya bermain dengan batas tetapi dia terkendali. Ia membutuhkan awal yang baik untuk hari ini. Ia memiliki ritme yang bagus dan pada balapan feature, ini akan menjadi cerita yang berbeda. Jorge Martin membuat kejutan dengan mengalahkan pesaing utama Francesco Bagnaia untuk meraih kemenangan di balapan sprint MotoGP San Marino 2024 di kandang sendiri. Martin melakukan start yang luar biasa dari posisi keempat untuk memimpin Bagnaia yang memimpin kualifikasi melalui chicane pembuka. Dengan Franco Morbidelli, Brad Binder, dan kualifikasi barisan depan Marco Bezzecchi dalam pengejaran. Sementara Martin, Bagnaia, dan Morbidelli menjauh, Binder bertarung dengan Enea Bastianini dan sesama pembalap KTM, Pedro Acosta. Kecepatan Martin mematahkan perlawanan Bagnaia di lap-lap akhir untuk meraih kemenangan sprint pertamanya sejak Jerman. Menambah keunggulannya menjadi 26 poin dan berarti Martin akan tetap berada di puncak klasemen, apapun yang terjadi pada balapan hari Minggu. Bagnaia yang mungkin mengalami masalah fisik akibat kecelakaan di Aragon melewati garis finish hanya beberapa 1/10 detik dari Morbidelli. Morbidelli sempat terlibat duel dengan Bastianini untuk mempertahankan posisi podium terakhir saat lap terakhir dimulai.
Bastianini menginjak rem di tikungan 8, namun melebar dan Morbidelli merayakan posisi 3 besar MotoGP pertamanya sejak 2021. Start dari posisi ke-9 setelah mengalami kecelakaan di kualifikasi, Marc Marquez menyelesaikan lap pembuka di posisi yang sama dalam perjalanannya ke posisi ke-7 melewati Binder dan Acosta di tikungan terakhir. Rekan setimnya di VR46, Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio, keduanya terjatuh di 4 lap awal. Semua pembalap memilih ban depan kompon medium dan ban belakang soft. Ban belakang medium diperkirakan akan digunakan untuk balapan sepanjang hari Minggu. Pol Espargaro akan tampil untuk ketiga kalinya di akhir pekan untuk KTM musim ini, dengan pembalap HRC Stefan Bradl juga akan tampil sebagai wildcard akhir pekan ini. Misano akan menjadi tuan rumah 2 seri MotoGP berturut-turut musim ini, dimulai dengan Grand Prix San Marino akhir pekan ini. Tes resmi MotoGP akan berlangsung pada hari Senin sebelum kembali ke sirkuit Italia untuk putaran Emilia-Romagna menggantikan India atau Kazakhstan pada 20 hingga 22 September. Peraturan tekanan ban yang telah direvisi untuk tahun 2024 berarti para pembalap harus berada di atas tekanan ban depan bagian bawah minimum 1,8 bar bukan 1,88 untuk 60% bukan 50% dari jarak Grand Prix atau 30% dari jarak sprint. Hukuman bagi pembalap yang tidak memenuhi batas minimum ini di Grand Prix adalah penalti 16 detik setelah balapan atau penalti 8 detik untuk sprint atau balapan pendek. Puig menyoroti kegigihan Marquez setelah kembali meraih kemenangan dan menggarisbawahi pentingnya tekadnya dalam sebuah wawancara dengan El Periodico. Alberto Puig, bos tim Repsol Honda, telah menyaksikan secara langsung salah satu comeback paling menarik dalam sejarah MotoGP. Marc Marquez, juara dunia 8 kali, kembali merasakan kemenangan setelah 1043 hari tidak berdiri di podium teratas, sesuatu yang bagi banyak orang tampak mustahil karena cedera dan komplikasi yang dialaminya. Ketika kami mendengar bahwa Marc mempertimbangkan untuk meninggalkan tim kami, meninggalkan Honda, meskipun ia masih memiliki kontrak dengan kami. Hal itu melukai hati kami. Aku Puig, yang memahami alasan dibalik keputusan sulit Marquez untuk berganti tim demi mencari motor yang lebih kompetitif. Sebagai mantan pembalap dan bos tim, serta Honda sebagai pabrikan, kami paham bahwa kami harus membuat segalanya lebih mudah untuknya, karena ia telah memberikan segalanya dan ia merasa tidak nyaman. Marc ingin menguji dirinya sendiri, dia ingin tahu apakah dengan motor yang bagus, dia masih bisa bersaing. Puig percaya bahwa Marquez membuat keputusan yang sangat berani, tetapi juga pengorbanan. Saya pikir dia mengorbankan banyak hal saat mengambil langkah tersebut. Dan saya tidak berbicara tentang uang atau bukan hanya uang, kata Puig, menyoroti apa artinya secara emosional bagi Marquez untuk meninggalkan tim yang telah meraih kesuksesan terbesarnya. Terlepas dari situasi tersebut, Puig mengatakan dia tidak pernah meragukan bahwa pembalap Katalan itu akan menang lagi segera setelah dia mengendarai motor yang lebih kompetitif. Seperti Ducati 2023, saya tidak pernah meragukannya. Kemenangan Marquez baru-baru ini di Motorland.
yang menandai berakhirnya puasa kemenangannya yang panjang, memberikan kepuasan yang luar biasa bagi Puig, yang selalu yakin dengan bakat dan kegigihan mantan muridnya itu. Saya sangat senang dengan kemenangan Mark, dan saya sudah menduganya akunnya mengingat bahwa dia sudah memperkirakan hasil ini sejak lama, meskipun dia mengaku telah meremehkan perbedaan antara motor Ducati 2024 dan tahun lalu. Saya sudah menduga dia akan menang sebelumnya, tapi saya sangat terkejut dengan perbedaan antara Ducati tahun ini dan Ducati 2023. Perbedaan itu yang penting telah mencegah Mark memenangkan balapan di sepertiga pertama musim ini. Pada akhirnya, Puig mengaitkan kesuksesan Marquez bukan hanya karena kemampuannya mengendarai motor atau motor barunya, tetapi juga karena tekadnya yang luar biasa. Mark menang lagi karena ia memiliki tekad yang kuat, pungkas Puig. Ketika Anda memiliki tekad sekuat dia, mustahil apa yang Anda kejar, apa yang Anda tetapkan tidak terjadi. Bagi bos tim veteran ini, Marquez adalah sebuah fenomena yang tidak hanya berhasil mengatasi kesulitannya, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai salah satu yang terbaik di dunia motor. Tekanan dan ketegangan dimulai pada sesi latihan untuk para pembalap MotoGP di Misano ini. Sesi dimulai dengan para pembalap MotoGP memperebutkan tempat di Q2. 10 besar akan menjadi yang terpilih, jadi mereka harus berjuang keras seperti biasa pada Jumat sore. Sejak awal Pedro Acosta berusaha untuk mendapatkan waktu yang baik di posisi teratas, begitu juga dengan Pecco Bagnaia dan Marc Marquez karena tidak mungkin sebaliknya. Selain itu perhatian khusus karena sekali lagi ini terlihat seperti Grand Prix yang bagus untuk pembalap Cervera. Di masa lalu Marc Marquez tidak terlalu buruk di Misano, tapi mungkin kehadiran pembalap Italia itu akan menjadi beban berat akhir pekan ini. Pecco Bagnaia tampaknya berada di posisi yang tepat untuk kembali ke jalur kemenangan, tetapi sekarang Marc tak terkalahkan. Ini bisa menjadi tugas yang sulit bagi pembalap asal Turin tersebut. Sementara itu, Alex Espargaro berusaha untuk masuk ke dalam 10 besar untuk Q2 dan kemudian menempati posisi kedua. Sepertinya akan ada persaingan yang lebih seimbang di antara tim-tim MotoGP akhir pekan ini. Saat latihan berlangsung, Marco Bezzecchi dan Marc Marquez berada di lintasan, tidak begitu memahami satu sama lain, jadi itu adalah momen yang menegangkan. Bastianini tampak terbangun dalam serangan waktu dengan catatan waktu 1 menit 31,067 detik. Yang tidak terlalu diperhatikan sepanjang sesi karena hal itu normal, karena hal-hal lain juga diuji dalam sesi selama 1 jam ini. Pedro Acosta mengalami nasib sial saat sesi masih menyisakan 9 menit lagi, sehingga catatan waktunya berkurang hampir 2/10 detik. Di menit-menit akhir latihan, Acosta berusaha untuk kembali ke jalur yang benar setelah kecelakaan. Pecco Bagnaia keluar dari pit box dan siap memberikan perlawanan. Namun Jorge Martin sudah berada di jalurnya dan dia adalah satu-satunya pembalap yang mencatat waktu di bawah 1 menit 31 detik dengan waktu 1 menit 30,966 detik. Bagnaia bergabung dengan klub pembalap di bawah 1 menit 31 detik bersama Martin. Bagnaia berhasil menurunkan catatan waktu hingga 1:30.
685 saat bendera kuning dikibarkan akibat kecelakaan Alex Espargaro di tikungan 1 dan 2. Beruntungnya para pembalap mampu mengejar hingga detik terakhir pencatat waktu untuk melakukan satu lap lagi. Marc Marquez termasuk di antara mereka yang bisa melakukannya. Di lap terakhir ini, para pembalap tidak terlalu memaksakan diri, tetapi mereka harus memanfaatkan setiap bagian dari lap tersebut meskipun tidak ada yang berada di posisi merah. Pecco Bagnaia menempati posisi pertama diikuti oleh Marc, Martin, dan Bastianini di Q2. Tidak diragukan lagi, ini akan menjadi akhir pekan yang menarik. Pemimpin klasemen MotoGP Jorge Martin berhasil mengungguli Marc Marquez di sesi latihan pertama Grand Prix San Marino, sementara Francesco Bagnaia yang mengalami cedera berada di urutan ke-8. Pembalap Pramac Martin memasuki putaran ke-13 musim ini dengan selisih 23 poin dari Bagnaia dan memulai hari Jumat dengan performa yang kuat. Pemenang GP San Marino 2023 ini menduduki posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 31,707 detik meski hanya terpaut 0,037 detik dari Marc Marquez. Pembalap wheelchair KTM Pol Espargaro melengkapi posisi 3 besar saat ia melakukan penampilan ketiganya musim ini. Sementara mantan pemenang balapan Misano Franco Morbidelli Pramac Ducati dan Fabio Quartararo Yamaha melengkapi posisi 5 besar. Kondisi yang sempurna untuk memulai FP1 selama 45 menit di Misano pada Jumat pagi dengan posisi teratas sering berpindah tangan pada saat-saat awal sesi. Setelah 15 menit berjalan, Marc Marquez memimpin dengan catatan waktu 1 menit 32,077 detik di atas Gresini Ducati. Pemenang Grand Prix Aragon ini ingin memulai akhir pekan di Misano dengan perasaan yang sama dengan motornya seperti yang ia rasakan di Austria dan tampaknya hal itu terjadi pada tahap awal putaran ini. Catatan waktu Marquez menjadi tolok ukur hingga kurang dari 20 menit tersisa ketika Martin mengambil alih dengan catatan waktu 1 menit 32,030 detik. Ini merupakan awal dari 3 putaran terbaik dalam satu sesi berturut-turut bagi pembalap Pramac Ducati dengan catatan waktu terbaik 1 menit 31,707 detik. Catatan waktu ini membuatnya tetap berada di posisi teratas hingga bendera finish, meskipun Marquez nyaris menggesernya dengan catatan waktu 1 menit 31,744 detik. Melengkapi posisi 3 besar adalah Espargaro yang mengendarai motor RC16 KTM eksperimental yang dikendarainya di Red Bull Ring pada bulan Agustus lalu. Ia mencatatkan waktu 1 menit 31,920 detik, menempatkannya di depan Morbidelli dan Quartararo. Quartararo menikmati pagi yang baik di atas Yamaha, setelah baru-baru ini melakukan uji coba di Misano, di mana tim asal Jepang ini berusaha untuk meningkatkan performa motornya dan memperbaiki M1-nya yang sedang bermasalah. Alex Espargaro berada di urutan ke-6 pada hari pertama di Aprilia, dengan Brad Binder KTM terpaut 0,037 detik di urutan ke-7. Bagnaia, yang mengalami cedera ringan akibat kecelakaan di GP Aragon dengan Alex Marquez, mengawali akhir pekan dengan baik di FP1 dan berada di urutan ke-8 di atas motor pabrikannya. Ducati terpaut 0,462 detik dari Marquez. Maverick Vinales dan Pedro Acosta melengkapi posisi 10 besar. Mantan pemenang GP San Marino, Enea Bastianini berada di urutan ke-12 untuk tim pabrikan Ducati, sementara Johan Zarco memimpin Honda di urutan ke-14 untuk LCR. Pembalap Honda, Joan Mir, absen di FP1 dan akan absen di sesi kedua karena sakit. Stefan Bradl, pembalap wheelchair HRC akhir pekan ini, berada di urutan ke-23 di atas RC213V yang sedang dalam tahap pengembangan.